Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Dari hadis kedua di kitab Mawaizil Usfuriyah kan dikatakan bahwasanya seorang pendosa yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah tapi dia berputus asa dari rahmat Allah. Aneh mengkolaborasikan ini dengan pembahasan sebagian dari kitab Marokil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali. Di sana berbicara tentang fadilah ilmu. Ya. Jadi begini ceritanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari mana Ji? Tahlilan biasa. Emang di mana itu tahlilan lu? Itu tetangga sebelah. Alhamdulillah ya. Ya udah aktif gitu maksud gua di musola. Ya iyalah Bang. Itu Bang, kita tuh Bang, ikut majelis-majelis sono Bang. Kalau misalnya apa-apa kan enak gitu juga. Jam bener ya kan? Iya. Ini lu pas bener kayaknya berkatnya 2 biji. 2 biji. Iya, lu minta apa gimana? Hah? Itu jadi itu teman. Oh. Ngasih satu lumayan. Iya bener. Iya. Ya. Ini malak lah. Tapi lu nih sholat nggak ngaji, gue perhatiin kayaknya. Bang, kalau ngaji cuma gitu doang Bang, sama aja. Ya gitu gimana? Boleh juga Bang, gitu Bang. Amalan nanti kalau kita ngaji tambah pusing Bang. Ya kan lu belum coba ngaji. Lu di musola kan juga ada kan pengajian? Ada sih. Ada, lu ikutin aja coba. Ya Bang. Gampang gitu mah. Ini mau gimana nih makan ini? Kenapa? Makan. Ya udah lu makan dulu aja udah. Nah, itu. Ya, dua itu ada kan? Iya. Malam panjang Bang. Jadi kita nggak ribet lagi Bang. Dulu mah susah kan nyari makanan. Tinggal doa gini doang dapat makanan. Enak bener ya. Tinggal doa begitu lu dapat makanan gitu. Buset. Ya dikit-dikit. Nggak ilah gitu doang ya kan? Dapat makanan enak. Taruhlah depan. Pasang bocap. Ya. Nah, gua ngapain? Ngapain nih? Bocap berapa ya? Semuanya lah. Buset. Iya lu. Prinsip main judi itu hoki sekalian, bangkrut sekalian gitu. Jangan 20 kembali. Tar lu. Pulang. Nggak usah main lu. Dulu. Batu 4 aja ya. Iya. Kio nih gua nih. Iya. Kio nih. Lihat aja. Dan tahu mulam. Aku titipkan. Buka mul. Halo. Jelek banget lagi kartu. Buka lah ya. Kacau. 11. Udah buka dah. Mak 10 11 12. Belum berapa lu? Kio ya. Duh. Bener Kio lagi. G3. Narik nih ya. Masang semua kan nih? Iya. Nah dulu duitnya dulu baru ngocok. Ini bais lagi. Duh. Ntar dulu. Masang apaan lagi nih? Ya, udahlah. Udah habis. Iya, Emang nggak punya surat tanah di rumah? Iya. Nggak ada. Ya Allah ya Rabb, saya tahu hukum asal muasal duit ini adalah duit haram. Sampai kapan saya begini ya Allah? Ya Allah, Engkau maha tahu ini tidak dari hati saya. Ya Allah, saya berbuat demikian
Tetapi karena pergaulan lah ya Allah yang memaksa hamba harus seperti ini. Ampuni hamba ya Allah, dan saya janji suatu saat nanti kelak saya akan bertobat kembali kepadamu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bang? Kenalin, Ustadz yang ngajar di musola. Emang Oh iya. lu? Ya yang ngajar anak-anak ya? Iya. Iya. Iya, Kenapa emang ada apaan? itu lu daripada gue perhatiin lu sholat tapi nggak ngaji. Ya, Iya. jadi mumpung ada ustadznya, lu mau nggak? Ya lu kan udah sholat nih, alhamdulillah udah sholat 5 waktu. Yang gue takutin tuh nanti kalau misalkan lu sholat tanpa ilmu, jadi bosen lu nya, malah lu balik lagi ntar. Bang, ngaji sama ngaji sama aja bang. Sholatnya ya ngikutin imam juga, ruku juga, sujud juga. Apa itu? Apa bedanya tuh? Tahlilan dapat berkat sendiri, jatahnya bagi-bagi. Sama aja bang. Astagfirullah, Aji. Bukan begitu, Ji. Ya, sebab ilmu mah bakalan kepake. Bukan cuman urusan berkat, bukan cuma urusan sholat doang, tapi nanti urusan yang lain-lainnya. Suatu saat nanti pasti Aji nyesel. Atau takutnya Aji nanti balik lagi. Tuh, dengerin tuh. Nggak tahu bang. Udah bang, cabut dulu bang. Kemana lagi? Itu, panggil teman. Baru pulang. Oh no, panggil teman kita. Ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang ini. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Benan. Lu lihat pada masih begini aja lu. Lihat Begini dulu. gimana? Ini jamu gimana? Badan. Emang lu nggak mau apa ikut-ikut gua gitu? Hidup itu di bawah happy. Iya. Ngapain? Emang ngikutin lu ngapain sih? Tahu. Tahlilan. Ya elah. Tahlilan dapat apa? Nasi berkat. Nih, lu dapat berkat, gua juga dapat berkat. Apaan berkat? Tahlilan nggak tahlilan sama aja dapat berkat, gua juga. Mana berkat lu? Dia udah habis makannya. Buset lu noh. Semangkok sendiri. Kurang kenyang gua tuh. Gila gabung aja sini lah. Oh, duduk lu. Enggak nongol di koko lu. Udah lu dari dulu kayak begini-gini aja lu. Benar lu. Nah, Ikut yuk. ngapain? Sholat lu. Sholat. Begini aja lu. Sholat. Dari dulu gua Bang, latih. udah ada minum dulu minum. Jamu. Enggak lah. Di. Ya udah nggak asik dia. Haram ini, haram nantinya masuk di sini haram. Ah udah udah nggak asik dia pokoknya. Iya suci orangnya. Mau apa? Terserah gua bebas hidup gue. Ya udah gua juga bebas. Bebas ya. Ngapain lu ngomong Ngapain? gitu gua? Pedulin gua ngapain lu? Iya. Ya gua ngajak emang apa? Gua juga ngajak. Udah nih. ngajak nih ayo sini. Lu nggak mau? Mau gak? Kalau nggak mau ya udah gua cabut lagi nih. Di. Nanti lu datang lu cuma ngajak sini. Iya iyalah, mau apa? Nyampe-nyampein. Ya lu gua cabut lah, lu bang nggak jelas. Iya udah. Ini aja yang jelas banget tadi. Oh, minum. Nggak jelas. Ya Allah, lagi-lagi hamba meminum minuman haram ini ya Allah. Sampai kapan ya Allah? Tapi saya bertekad ya Allah, saya akan kembali kepadamu dan membuang semua maksiat ini ya Allah. Haji telah menghalalkan apa yang selama ini aku haramkan. Ya, aku Allah ya Haji, yang selama ini kamu meminta kepada serang kamu bebas, serang kamu zina, mencuri. Ya benar, sekarang hari ini sudah aku halalkan semuanya buat. Jangan beringin ini dengarnya.
Benar. Ya Allah, kabulin aja deh Allah. Kabulin ya Allah. Kabulin. Tidak bakal kita hari ini dah. Aduh. Alhamdulillah. Ini dari tunggu-tunggu aja. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Selama ini hamba bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah rezeki hamba ya Allah. Selamatkan hamba dari akhirat ya Allah. Ya Allah. Hai Amril, hari ini sudah aku halalkan apa yang menjadi halal bagi kamu. Bebas melakukan apa aja silakan. Bebas mencuri silakan, kamu zina silakan. Aku Allah. Kamu Allah, kamu bukan Allah. Tahu saya, dulu saya pernah belajar. Laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu enggak semisal seperti makhluk. Sementara kamu memiliki suara seperti makhluk. Siapa kamu? Tongolin wujud kamu. Gua habisin lu. Siapa lu? Begitulah ceritanya ya, bahwasanya akhirnya ahli ibadah pun dia masuk ke dalam keharaman Allah, dan seorang yang ahli maksiat yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah, justru dia mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa dulu nih yang mau komentar? Amril. Udah nggak kegok dia. Kalau aneh tentang nilai seorang Malikat ya. Jadi di situ kan ada dua sisi, tentang orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah, dan satu lagi orang yang bermaksiat tapi dia dirahmati sama Allah. Terkadang kan ya kayak kita ini orang memandang orang yang sering bermaksiat itu sudah disepelein aja kan, bahwa dia tuh udah ahli neraka lah. Iya. Jadi di dunia, selama di dunia dia terlihat maksiat, dia udah dijudge sama kita itu kalau dia tuh ahli neraka. Tapi nyatanya Allah punya kehendak yang lain dengan cerita yang ini, bahwa orang yang bermaksiat kan punya hati, dan hati itu pun kita tidak bisa melihat dan mendengar apa katanya si maksiat itu kan. Nah, dari situlah aneh ambil kesimpulan ya semua manusia sama, balik lagi dengan hati masing-masing manusia itu sendiri. Nah, dari kesimpulan itu, orang yang beribadah tanpa ilmu ya itu dia akan membuat dirinya sendiri celaka, Ustaz. Karena pentingnya ilmu untuk membimbing kita menjalani kehidupan gitu, bukan dari banyaknya amalia ataupun banyaknya ibadah. Tapi kan semua itu ya bisa jadi sia-sia kalau nggak didasarkan dengan ilmu. Ya sebenarnya sih dari kisah tersebut ya dua-duanya perlu ya, antara ilmu dengan amal. Cuman bagaimana mengembalikan hati kita lagi. Seandainya kita di posisi orang beribadah, ya kita jangan hanya berhenti stuck di situ aja. Kita harus membuat ibadah kita itu ya berkualitas gitu. Dengan apa? Ya udah menuntut ilmu. Dan kalaulah kita memiliki ilmu itu, perlulah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan juga kita terlena dengan kalimat orang yang berilmu, terus ya bebas ngelakuin apa aja, terus dengan menimbulkan prinsip gampang nanti kita tobat. Kadang yang aneh nemuin juga begitu, Ustaz. Kebanyakan orang gitu, dia bekas pesantren, memang dia punya ilmu, tapi dia menyepelekan hukum Allah, dia nggak melihat ke Allahnya. Artinya dari dua orang tersebut ya kita bisa belajar lah bahwa dari amalan kita itu ya
akan diminta pertanggungjawaban gitu. Ya bagus sih, aneh ambil titik tengah aja ya. Titik tengahnya itu memang sebenarnya dua perilaku ini nggak bagus sih. Baik orang yang punya ilmu tapi dia nggak mau ibadah, sama orang yang ahli ibadah tapi nggak berilmu. Yang bagusnya itu benar tadi, dia punya ilmu kemudian dia ahli ibadah, karena itulah yang paling aman. Tapi kalau seandainya nanti semuanya itu sudah dihisab dan dipilih, pilihan cuma ada dua, antara ada ilmu sama ahli ibadah. Orang berilmu bermaksiat dengan ahli ibadah nggak berilmu. Maka ulama sepakat mengatakan itu lebih baik orang yang berilmu, orang yang berilmu dan bermaksiat. Orang yang berilmu tapi bermaksiat. Karena dalam kitab Zubat juga dikatakan kan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang ya yang beramal kemudian amalnya itu tanpa ilmu, maka tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapain kita juga capek-capek ibadah kalau toh ditolak sama Allah? Harusnya mencari kenapa lu ditolak sama Allah, karena nggak punya ilmu. Berarti harus cari ilmunya. Kalau dia bangga kepada ibadahnya doang, ya berarti nggak akan ada yang bisa dibanggain. Kenapa? Karena semua yang dibanggain itu ditolak semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat diri seseorang itu bosan dan putus dari rahmat Allah. Sehingga ketika diuji tentang ilmu dia nggak tahu, maka dia akan mencari titik di mana yang menjadi kesenangan dia selama ini. Itu artinya orang yang beribadah tanpa ilmu boleh bisa jadi dia lagi menunggu sesuatu yang menjadi kesenangan dari nafsunya. Mungkin selama ini dia udah jengah sama hukum Islam yang nggak ngebolehin pacaran. Boleh bisa jadi dia itu sebenarnya sekarang ini udah jengah sama puasa Ramadan yang mengharuskan orang itu berpuasa. Nah, ketika orang itu nggak punya ilmu, maka hukum-hukum tersebut nantinya bakalan ditinggalin sama mereka. Kenapa? Karena nggak ada rasa, dan rasa itu ditimbulkan dari ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini saja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya dari hikmah ini, dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita, dan nantikan cerita-cerita selanjutnya, hadis berikutnya ya. Doakan kami semoga terus istiqomah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.